Dime tu verdad, baby, ella que está pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, NIM 2351201112. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis regresi mediasi. Apa itu analisis regresi mediasi? Analisis regresi dengan variabel mediasi digunakan untuk memahami bagaimana atau mengapa variabel independen X mempengaruhi variabel dependen Y melalui variabel mediasi Z. Dengan kata lain, mediasi menjelaskan proses atau mekanisme di mana pengaruh X terhadap Y terjadi. Konsep dasar variabel independen X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, misal pelatihan kerja. Variabel mediasi Z merupakan variabel yang menjelaskan bagaimana X mempengaruhi Y, misalnya keterampilan kerja. Kemudian variabel dependen Y merupakan variabel yang dipengaruhi oleh X dan Z, misalnya pendapatan. Contoh kasus, Anda adalah seorang analisis data di perusahaan yang ingin mengevaluasi efek pelatihan karyawan X terhadap kinerja Y dengan mempertimbangkan motivasi karyawan Z sebagai mediasi. Anda memiliki data berikut. Berikut ini adalah contoh datanya. Ini terdapat karyawan, pelatihan karyawan, kinerja karyawan dalam kurun Y, kemudian motivasi karyawan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pelatihan karyawan X mempengaruhi motivasi kerja? Motivasi karyawan Z. Apakah motivasi karyawan Z mempengaruhi kinerja Y? Kemudian terakhir, apakah motivasi karyawan Z memediasi hubungan antara pelatihan karyawan X dan kinerja Y? Kemudian selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Saya serahkan kepada teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Safrio L dengan NIM 2351201113. Jadi saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu Ahsan. Saya akan melakukan uji regresi. Pertama-tama kita memasuki SPSS dan memasukkan data, yaitu di variabel view, ada X, Y, dan Z. Terus desimalnya kita gantikan 0 semua. Nah, setelah mengisi data tersebut, kita masuk ke data view. Data view. Setelah diisi data X, Y, dan Z, kita akan menguji regresi, yaitu pertama-tama kita klik Analyze, Regression, terus Linear. Nah, yang ini variabel Y kita masukkan ke dependen dan variabel X kita masukkan di independen. Kemudian setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul logout-nya seperti ini. Regression dan lain-lain. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja SPSS dari teman saya. Di sini saya akan menguji regresi X terhadap Z atau mediasinya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik Analyze,
terus kita ke regression, lalu kita klik linear. Nah, dependent ini atau Y kita keluarkan dulu. Setelah itu Z kita pindahkan ke dependent. Nah, untuk X-nya atau independennya ini tetap. Lalu kita klik OK. Maka outputnya ini sudah keluar. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji regresi dari teman saya. Kemudian selanjutnya, setelah kita menguji regresi X dan Z, kemudian kita akan menguji regresi X dan Z terhadap Y. Kita ke analyze, kemudian regression, linear, Z-nya kita keluarkan, X-nya kita letakkan di dependent, X tetap di independent, variabel Z kita masukkan di independent. Setelah itu, oke. Maka akan keluar output berikut. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, kita akan menguji X terhadap Y. Baik, di sini kita klik analyze, terus regression, terus kita pilih linear. Kemudian di sini Y-nya di dependent, terus Z-nya di independent. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul outputnya. Oke, sekian dari saya. Oke, saya akan menjelaskan output dari regresi, yaitu kita melihat di koefisien. Kita melihat koefisien B, yaitu kita mendapatkan nilai 0,96, menunjukkan bahwa X memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Nah, kita lihat lagi signifikan, yaitu signifikan kita mendapatkan 0,00 yang menunjukkan bahwa pengaruh X terhadap Y sangat signifikan. Sebelum mempertimbangkan variabel mediasi, pelatihan karyawan X memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja Y dengan koefisien, yaitu tadi yang saya sebutkan, yaitu 0,96, dan P lebih besar dari 0,01. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari regresi X terhadap Z atau mediasinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koefisien atau koefisien B itu adalah 1,152. Itu menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit pada X dan Z meningkat sebesar 1,152. Nah, sedangkan di signifikannya itu ada 0,000 yang menunjukkan pengaruh X terhadap Z itu sangat signifikan atau P lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelatihan karyawan atau X memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi karyawan atau Z.
dengan koefisien 1,152 dan nilai P-nya lebih kecil dari 0,01. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan output tentang regresi Z terhadap Y. Nah, baik di sini kita melihat tabel koefisiennya. Nah, koefisien B-nya itu bernilai 0,789, menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit pada Z, Y meningkat sebesar 0,789 unit. Nah, sedangkan signifikannya adalah 0,00 atau menunjukkan bahwa pengaruh Z terhadap Y sangat signifikan atau P lebih kecil 0,05. Nah, kesimpulannya itu adalah motivasi karyawan Z memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja kerja atau Y, dan koefisiennya itu 0,789 dan nilai P-nya 0,01. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari uji regresi dari X dan Z terhadap Y. Kita lihat di tabel koefisien. Di sini koefisien X itu 0,233, menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan M atau mediasinya, pengaruh X terhadap Y itu bertambah menjadi 0,233. Terus kita lihat juga koefisien Z-nya 0,631. Artinya bahwa Z memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kita lihat juga signifikansi dari variabel X-nya itu 0,010. Artinya X tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita lihat juga untuk signifikansi variabel Z atau mediasinya itu 0,000. Artinya variabel Z memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Y. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, setelah mempertimbangkan motivasi karyawan Z, pengaruh langsung pelatihan karyawan X terhadap kinerja Y berkurang menjadi 0,233 dan signifikan P kurang dari 0,05. Namun motivasi karyawan Z tetap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja Y dengan koefisien 0,631. Hubungan antara pelatihan karyawan dan kinerja Y